Perkumpulan ini kita harapkan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah yang nantinya akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apabila kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghinggainya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah sudah menjelaskan, jika kalian menghitung-hitung berapa nikmat yang diberikan Allah, kada mampu menghinggainya. Dari mulai nikmat yang besar sampai kepada yang kecil. Di antara nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk nikmat yang besar sesudah nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang wajib disyukuri. Padahal kita tidak pernah berdoa agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semata-mata anugerah Allah, kemurahan Allah, dipilihlah kita ini sejak alam arwah dahulu kala. Kita ditentukan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat-umat dahulu mereka itu meminta kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam, beliau berdoa, ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Ba'auhallah ilaih, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, innaka la tudrikuha, engkau tidak akan bisa mencapai itu wahai Musa. Nabi Musa yang minta agar dijadikan umat Nabi Muhammad tidak diberi oleh Allah. Innaka la tudrikuha, engkau tidak bisa memperdapatinya itu wahai Musa. Bal jami'ul anbiya yas'alun ayyakunu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh nabi-nabi sejak Adam alaihi salam, seluruh nabi-nabi itu minta kepada Allah ayyakunu, bahwa menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aballah, Allah enggan, Allah tidak mau. Illa Isa alaihi salam, kecuali hanya satu nabi yang dikabulkan Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti akan turun ke bumi dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Isa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa kada biasa.
hendak jadi umat Nabi Muhammad nih. Tapi semata-mata tadi anugerah Allah, kita ini yang dipilih Tuhan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anugerah yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kenapa para nabi-nabi umat terdahulu itu sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Karena mereka tahu berapa banyak kemuliaan, berapa banyak keutamaan, berapa banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Baik urusan dunia sampai akhirat kelak. Segala kemudahan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kemuliaan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mereka berlomba agar bisa jadi umat Nabi Muhammad. Fa'aballah, Allah tidak mau. Allah sudah memilih kita-kita ini yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ni'matul kubra, ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa-apa keutamaan, kelebihan, kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang memuat masalah itu. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'isul Kubra. Ada lagi yang terbaru karya daripada As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Disebutkan kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, Raf'ul Aisir. Diangkatnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beban-beban syariat yang berat yang dulu pernah diterapkan Allah kepada umat-umat nabi yang dahulu. Syariat-syariat yang berat dimudahkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kaqat'i ma asabat najasatun walau massat jildah. Umat Nabi dahulu itu bila kena najis mesti dipotong. Kada kawa dicuci, kada kawa dibasuh. Jadi umat dahulu tuh paling takutan lawan najis nih. Karena bila kena najis dipotong. Walau massat jildah, sekalipun menyentuh kulitnya. Kulit nih karena najis disisil maka kulit itu. Nah, ini umat dahulu. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena najis kada perlu begunting-gunting itu. Imbah ambil air yang bersih lagi membersihkan, cukup dengan dibasuh. Nah, coba bayangkan kemudahan yang diberikan Allah kepada kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat il a'dha idza kanat asiyah. Dipotongnya anggota-anggota tubuh kita ini apabila maksiat kepada Allah ingin tobat. Nah, itu umat-umat dahulu. Hakat lisan fil kadzib. Orang ini katuju berdusta.
ketujuh berdusta aja. Kalaunya hendak tobat kepada Allah, mesti dipotong lidahnya. Ini umat Nabi Musa. Orang yang suka menggibah, orang yang suka mengumpat, memfitnah, hendak tobat kepada Allah, kadada istighfar, astagfirullahalazim, tatak ilatnya. Tatak ilatnya. Wa faqil ain bin nazar ilal muharramat. Cabut mata bila memandang kepada yang diharamkan. Ini matanya kata Jalalatan memandang nang haram. Memandang nang haram ketujuh mata. Satu saat misalnya hendak bertobat, Allah kada menerima tobatnya kecuali matanya itu dicabut, dicungkil. Nah ini umat dahulu. Kalau seorang laki-laki yang masih belum berkeluarga, lalu dia berzina dan hendak tobat kepada Allah, tobatnya ditolak oleh Allah sebelum dia potong kemaluannya. Nah ini isir beban yang berat. Nah sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim." Ini khusus untuk kita. Siapa-siapa yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat, atau berbuat aniaya terhadap dirinya, kemudian dia bertobat minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah coba nyamannya. Tadi berdusta 10 kali, astagfirullahalazim, minta ampun ya Allah, hamba menyesal berdusta, kada akan mau ulang lagi. Ampuni Allah, ampuni ya Allah. Sudah dihapus oleh Allah. Kalau umat dahulu ditatak, maka ilat dahulu hanya diampuni Tuhan. Nah ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Contohnya lagi adalah beban yang berat itu al-mu'akhazah 'alal khata' wan nisyan. Kalaupun tersalah, walaupun lupa, tetap dosa bagi umat dahulu. Tersalah, kada ingat, tetap hukum dosa. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lupa, orang yang tersalah itu tidak dikenai tindakan apapun terhadapnya. Kita kada ingat. Pada belum bermaghrib lagi, ada bapak, bermaghrib selesai. Kalau ada dosanya, nah kalau umat dahulu walaupun lupa tetap dosa. Kalau itu pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh-contoh dari sekian banyak contoh tentang raf'ul isir, diangkatnya beban syariat yang berat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamannya kita tobat nyaman. Walaupun 70 kali sehari jar Nabi tobat. Tadi berbuat dosa, tobat pulang kepada Allah. Berbuat dosa pulang, tobat pulang. Makin banyak tobat, makin ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasratus sawab ma'akillatil amal. Gawian amalan pekerjaan sedikit, pahalanya sangat besar. Tumat saja menggawi paling 2-3 menit
No, diberi Tuhan sebuah rumah hadiahnya di surga kina. Ada pekerjaan yang paling dikerjakan misalnya 3 menit selesai. Diberikan Allah bidadari kina di surga. Pekerjaannya inting tapi ganjaran yang besar dari Allah yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat dahulu tuh ada yang berumur 1000 tahun umurnya, ada 700 tahun umurnya, hari-hari beribadah. Tapi di surga kena tinggi kita kedudukannya, kita pendek aja umur. Kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan ini dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah orang-orang yang dahulu itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada beberapa contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'a ghaira faridah illa banallahu lahu baitan bil jannah." Tidak ada seorang hamba yang muslim yang sembahyang 12 rakaat sehari semalam sebagai sembahyang sunat, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Rumah di surga itu kadangkala disamakan dengan rumah dunia ini. Berapa harganya rumah di surga itu kadangkala dinilai. Dalam hadis disebutkan bahwa keandakan tungkat di dalam surga itu, keandakan tungkat itu kalau dinilai lebih mahal daripada dunia dan isinya. Keandakan tungkat sajanya. Ini kalau kita sembahyang 12 rakaat sembahyang sunat sehari semalam, dibangunkan Allah rumah di surga. 12 rakaat itu qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat 6, ba'diyah maghrib 2 rakaat 8, ba'diyah isya 2 rakaat 10, sunat subuh 2 rakaat 12. Kalau kita mengamalkan 12 rakaatnya itu, kita pasti berisi rumah sudah di surga. Maka bila kita berisi rumah tuh di surga, kita ini kada takutan mati. Mun kita nih sudah berisi rumah tuh di surga, kita kada takutan mati. Nang takutannya kalau kita kada tahu nasib bah mati kita ke mana, itu nang takutan mati karena kada tahu. Kalau kita sudah tahu kita berisi rumah di surga, mati kada jadi masalah, pindah tempat saja. Bahkan rumah yang lebih mewah daripada yang ada dalam dunia. Kita takutan mati, kenapa? Karena merasa kada bisa apa-apa di situ. Besi rumah kada ada, besi kabun kada ada, besi apa kalau takutan kita mati. Nah, coba kalau kita sudah ada besi gedung-gedung di sana, nah kita kada akan takut lagi dengan kematian itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh para syuhada, para aulia Allah. Mereka ingin bertemu Allah karena mereka sudah tahu di sana banyak tempat disediakan untuk mereka itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan lagi hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad amaddakumullah bi salatin ya khairun lakum min humrin na'am wa hiyal witir." Allah memberikan kepada kita satu sembahyang yang nilai sembahyang itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Sembahyang apa? Witir. Witir itu berapa rakaat? Sarakaat cukup witir. Nah, kita ini sarakaat saja sembahyang witir itu. Tapi Allah beri kita sawab, Allah beri kita ganjaran dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sarakaat itu paling-paling semenit untung. Nah, makanya umat Nabi kita ini umurnya pendek. Tapi amalnya
Ini surga lebih besar daripada umat dahulu yang berumur ratusan ribuan tahun itu. Karena setiap amal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh-contoh kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita yang wajib kita syukuri. Nah, kemudian lagi di akhirat, di padang mahsyar itu ada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar itu ada telaga milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar tempat yang panas, tempat yang tidak ada naungan. Hanya Nabi kita yang punya telaga. Siapa yang minum di telaga Nabi kita? Tentu yang diutamakan adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang diberikan Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu umat dahulu, nabi-nabi dahulu memohon kepada Allah supaya masuk ke sudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu hakun ampih jadi rasul asal umat Nabi kita. Coba bayangkan, nabi-nabi dulu hakun ampih jadi rasul, hakun ampih jadi nabi asal masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kada bersyukur kata laluan benar kita itu. Ini anugerah yang paling besar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mensyukurinya itu? Satu, kita bersyukur kepada Allah. Dua, kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kada kawa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan yang dimaksudkan manusia itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kayak apa maksudnya bersyukur kepada Allah? Kita ini jadi umat Nabi Muhammad nih. Nah, para ulama menjelaskan bahwa bersyukurnya kita kepada Allah itu jadi umat Nabi Muhammad ini adalah gembiranya hati kita. Wah, kita nih gembira benar jadi umat Nabi Muhammad nih. Rasa beruntung benar jadi umat Nabi Muhammad ini. Rasa dapat anugerah yang besar dari Allah, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita demikian, kita sudah masuk dalam bagian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lopang kita tafakur di rumah, di masjid atau dimanapun, tafakur, bergeritik hati kita, untung aku ini jadi umat Nabi Muhammad, untung. Rasa dapat anugerah yang luar biasa bahwa aku dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita itu berarti kita sudah mensyukuri. Sudah mensyukuri itu. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Nabi kita. Bagaimana bersyukur kepada Nabi kita ini adalah satu, mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Nah, itu. Tadi jasidin berwitir, ya ahlal Quran, autiru, wahai orang-orang yang ahli Quran, wahai orang Islam, autiru, berwitirlah kalian. Sembahyang witir. Sembahyang witir. Cukup sarakaat sudah menggugurkan tuntutan kepada kita. Bahkan dengan tegas Rasulullah bersabda, "Malam yutir falaisa minna." Orang yang tidak berwitir itu bukan golongan kami. Jadi amalkan witir itu. Walau rakaatan sekalipun sarakaat. Asal masuk dalam golongan orang yang berwitir. Nabi kada mengakui laisa minna, bukan golongan kami orang yang tidak berwitir itu, ya Nabi. Nah, maka sarakaat itu kita dapat di akhirat, kita baik pada dunia dan isinya. Nah, kalau kita mensyukuri bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi kita, amalkan. Amalkan. Jasidin bawitir.
Jadi sembahyang sunat, rawatib sehari paling kada 12 rakaat, laksanakan. Nah kalau kita melaksanakan itu, kita sudah masuk bagian orang yang bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puncak kesyukurannya adalah kita menjadikan beliau sebagai pedoman hidup kita. Nah, kalau sudah demikian, kita sudah termasuk orang yang berada di posisi puncak mensyukuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala tindak tanduknya, segala tingkah lakunya mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang benar-benar mensyukuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan satu saat nantinya dijadikan Allah sebagai orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.